Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusrobina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kami dari kelompok 10 kelas teknik sipil, materi pembahasan yaitu tentang tata cara penulisan surat dinas. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pembimbing Bu Isria Miharti Maherni Putri, SST MT. Materi ini disusun oleh yaitu 1. Hendy Oktaranto Chandra, yang kedua Eko Yuli Setiawan, yang ketiga Abdul Jabar, yang keempat Rizky Surya Prawira, yang kelima Sri Elia Kartika. Untuk tata penulisan surat dinas, kita akan membahas tentang poin-poin pembahasan, yaitu yang pertama yang akan dibahas pengertian surat dinas, yang kedua ciri-ciri surat dinas, yang ketiga syarat-syarat surat dinas, yang keempat jenis-jenis surat dinas, yang kelima struktur surat dinas. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian surat dinas. Surat dinas adalah sebuah surat yang dibuat dengan bahasa formal dari suatu instansi baik pemerintah maupun swasta, di mana surat tersebut memiliki tujuan kedinasan antar instansi. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa surat dinas hanya dikeluarkan pada waktu dan kondisi tertentu oleh sebuah instansi. Dalam pembuatannya, surat dinas mengacu pada standar surat resmi, di mana dalam penulisannya menggunakan bahasa resmi sesuai EYD. Biasanya, sebuah instansi mengeluarkan surat dengan tujuan yang beragam, seperti untuk undangan, teguran, pengumuman, serta tujuan lainnya. Ketika penerbitan sebuah surat dinas, juga harus diketahui pejabat terkait yang berwenang mengeluarkan surat tersebut. Tanpa adanya tanda tangan pejabat terkait surat dinas, maka surat tersebut tidak berlaku. Itulah pengertian dari surat dinas. Lalu kita akan membahas poin yang kedua, yaitu ciri-ciri surat dinas. Ciri-ciri surat dinas, ada beberapa ciri khusus dari surat dinas yang membedakan dari surat lainnya, yaitu yang pertama, memiliki kop surat. Hal yang paling membedakan surat dinas dengan surat jenis lainnya adalah bahwa setiap surat dinas selalu memiliki kop surat yang berada di bagian atas. Kop ini menunjukkan dari mana surat ini berasal. Tanpa adanya kop surat, sang penerima akan bingung karena tidak mengetahui instansi mana yang mengirimkan surat tersebut. Ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki nomor surat. Selanjutnya, poin kedua yang membedakan surat dinas dengan surat lainnya adalah nomor surat. Setiap surat dinas yang keluar akan dicatat dalam buku administrasi instansi penerbit surat. Fungsi penomoran ini berhubungan dengan tertib administrasi di instansi tersebut. Ciri-ciri yang ketiga, menggunakan bahasa resmi. Surat dinas selalu menggunakan bahasa yang resmi
Karena surat ini ditunjukkan untuk instansi lainnya, maka bahasa yang digunakan juga resmi. Akan menjadi tidak sopan jika dalam penulisan surat ini menggunakan bahasa yang tidak resmi. Ciri-ciri yang keempat itu dilengkapi stempel atau cap instansi. Nah, sama dengan seperti kop surat, fungsi stempel juga bertujuan untuk menginformasikan asal surat tersebut. Itulah ciri-cirinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang poin-poin pembahasan syarat-syarat surat dinas. Syarat-syarat surat dinas. Memang tidak ada aturan baku dalam penulisan surat dinas. Namun, perlu dipelajari syarat-syaratnya agar surat tersebut tidak terkesan non-formal. Adapun syarat-syarat penulisan surat dinas adalah sebagai berikut, yaitu menggunakan bahasa resmi dalam penulisan isi surat. Yang kedua, surat dibuat ringkas, padat, dan jelas. Yang ketiga, menjelaskan secara detail mengenai isi surat. Yang keempat, format surat dibuat sesuai standar resmi. Selanjutnya kita akan membahas poin-poin jenis-jenis surat dinas. Poin-poin pembahasan jenis-jenis surat dinas. Itu seperti penjelasan di atas, bahwa surat dinas memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam pembuatannya. Berikut ini adalah jenis-jenis surat dinas. Yang pertama, surat pemberitahuan. Dalam menyampaikan informasi kepada pihak lain, biasanya digunakan surat pemberitahuan. Jenis surat ini banyak dikeluarkan oleh instansi pemerintah karena terkait dengan informasi terbaru maupun adanya kegiatan tertentu. Surat pemberitahuan mencangkup informasi yang menunjang suatu kegiatan. Jenis yang kedua, surat undangan. Suatu instansi kadang melakukan suatu kegiatan yang mengundang pihak luar. Untuk menyampaikan informasi tadi, digunakanlah surat undangan resmi. Dengan adanya surat undangan akan menjadikan penerima merasa dihormati dan ditunggu kehadirannya pada suatu kegiatan. Jenis yang ketiga, surat panggilan kerja. Jenis surat dinas selanjutnya adalah surat panggilan kerja, di mana surat ini ditunjukkan untuk karyawan yang diterima bekerja untuk informasikan mengenai kelulusannya dalam tahapan tes penerimaan karyawan. Yang keempat, jenis yang keempat adalah surat mutasi karyawan. Ketika seorang karyawan dimutasi dari suatu tempat atau posisi, maka instansi tempatnya bekerja akan membuatkan surat mutasi yang akan digunakan sebagai pemberitahuan untuk tempatnya yang lama dan tempatnya yang baru. Jenis yang kelima, surat perjalanan dinas. Dalam melakukan perjalanan dinas, seorang karyawan juga memerlukan surat tugas sebagai bukti penugasannya di suatu tempat dari instansi tempat ia bekerja. Yang jenis yang keenam, surat perintah kerja. Ketika memutuskan pemenang suatu pekerjaan, maka akan terbitlah surat perintah kerja. Dalam surat ini menginformasikan mengenai waktu dan teknis pelaksanaan pekerjaan. Poin-poin pembahasan yang terakhir yaitu struktur surat dinas. Nah, kita lihat struktur surat dinas sesuai dengan materi. Ada tanggal surat, ada kop surat, ada alamatnya, ada nomor suratnya,
ada salam pembuka, ada lampiran, ada isi suratnya, ada perihalnya, ada salam penutup, ada nama dan stempel dan tebusan. Sesuai dengan apa yang telah dimaterikan oleh kelompok 10. Oke, untuk presentasi sudah cukup sini. Bila ada kesalahan dari presentasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.